Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, perkenalkan nama saya Insaf Takdiran Duru, jurusan manajemen semester 2. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar saya dengan mata kuliah etika dan hukum bisnis dengan judul konsep pengantar hukum bisnis yang saya ambil di modul ke-9. Baik, kita masuk pada slide yang pertama, yaitu pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum merupakan fundamental bagi upaya mempelajari ilmu hukum dalam berbagai bidang. Hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan kehidupan masyarakat. Dalam kenyataan, perkembangan kehidupan masyarakat diikuti dengan perkembangan hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Demikian pula sebaliknya, pada dasarnya keduanya saling mempengaruhi. Ilmu hukum adalah disiplin ilmu yang mempelajari sistem, prinsip, konsep, dan aturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Ilmu hukum mencakup analisis dan pemahaman terhadap berbagai aspek hukum, seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum konstitusi, hukum administrasi negara, hukum internasional, dan lain-lain. Baik, kita masuk pada slide berikutnya, yaitu fungsi hukum. Ada berbagai macam fungsi hukum. Yang pertama, hukum berfungsi sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Yang kedua, hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Dan yang ketiga, hukum berfungsi sebagai alat penggerak pembangunan dan juga sebagai alat kritik. Yang terakhir, hukum berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan pertikaian. Baik, kita masuk pada slide berikutnya, yaitu macam-macam sumber hukum. Macam-macam sumber hukum terdapat dua macam, yaitu yang pertama sumber hukum material dan yang kedua sumber hukum formal. Sumber hukum material terbagi tiga jenis. Yang pertama sumber hukum historis, sumber hukum sosiologis, dan sumber hukum filosofis. Dan sumber hukum formal terdapat berbagai macam sumber hukum, yaitu seperti konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, perjanjian internasional, peraturan lembaga pemerintah, dan kebiasaan hukum. Baik, kita masuk pada slide yang berikutnya, yaitu pengertian hukum bisnis. Secara umum, hukum bisnis mengacu pada kumpulan peraturan hukum yang mengatur hubungan dan kegiatan dalam konteks bisnis. Ini meliputi aspek-aspek hukum yang berlaku untuk perusahaan, entitas bisnis, pemilik usaha, karyawan, konsumen, serta transaksi dan interaksi antara mereka. Selain itu, hukum bisnis juga melibatkan aspek etika dan tanggung jawab sosial perusahaan. Prinsip-prinsip etika bisnis dan tanggung jawab sosial menjadi semakin penting dalam konteks hukum bisnis modern, di mana perusahaan diharapkan untuk bertindak secara bertanggung jawab terhadap masyarakat, lingkungan, dan berkelanjutan. Dalam keseluruhan, hukum bisnis memainkan peran penting dalam mengatur dan mengarahkan kegiatan bisnis agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, keadilan, dan etika. Pemahaman tentang hukum bisnis membantu para pelaku bisnis mengoperasikan bisnis mereka dengan kepatuhan hukum yang baik, melindungi hak-hak mereka, dan mencapai tujuan bisnis dengan cara yang etis dan bertanggung jawab. Baik, slide yang berikutnya, yaitu tujuan hukum bisnis. Terdapat beberapa tujuan hukum bisnis, yaitu yang pertama untuk menjamin berfungsinya keamanan mekanisme pasar secara efisien dan lancar. Yang kedua, untuk melindungi berbagai suatu jenis usaha, khususnya untuk jenis usaha kecil menengah. Yang ketiga, untuk membantu memperbaiki suatu sistem keuangan dan sistem perbankan. Dan yang keempat, memberikan perlindungan terhadap suatu pelaku ekonomi atau pelaku bisnis. Dan yang terakhir, untuk mewujudkan sebuah bisnis yang aman dan adil untuk semua pelaku bisnis. Slide berikutnya, yaitu fungsi hukum bisnis. Fungsi hukum bisnis terdapat beberapa macam, yaitu seperti
sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis, dan yang kedua untuk memahami hak-hak dan kewajiban dalam praktis bisnis, dan yang ketiga agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat, dan dinamis. Slide berikutnya yaitu ruang lingkup hukum. Ruang lingkup hukum bisnis sendiri mengacu beberapa hal berikut diantaranya, yaitu yang pertama kontrak bisnis, yang kedua aspek hukum badan usaha, yang ketiga hubungan bisnis, yang keempat hak kekayaan intelektual industri, yang kelima larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang keenam perlindungan terhadap konsumen, yang ketujuh perpajakan, ke-8 asuransi, ke-9 penyelesaian sengketa bisnis, yang ke-10 kepailitan, dan yang ke-11 hukum pengangkutan, yang ke-12 hukum perbankan dan surat-surat berharga, dan yang terakhir hukum perdagangan internasional atau perjanjian internasional. Baik, sampai disinilah video presentasi saya atau video tugas besar saya dengan mata kuliah etika dan hukum bisnis. Jika ada kesalahan atau banyak kekurangan, saya minta maaf. Terima kasih.